qualified, teman-teman yang sudah qualified untuk acara hari ini pada umumnya adalah menghadiri Indonesia Spektakuler yang luar biasa. Nah, pada waktu di Indonesia Spektakuler, saya sempat membahas hanya baru sampai 14 poin gitu ya. Padahal sebetulnya ada 53 poin. Nah, jadi kebagian hari ini diminta untuk ke tim Borneo dan teman-teman semua yang qualified hari ini untuk membagikan lebih detail mengenai apa sih poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang distributor Herbalife yang mau naik ke level berikutnya. Ya, oke, kita mulai, kita kilas balik aja sebentar ya. Mungkin di slide juga ada mungkin yang masih baru pertama atau apa ya. Oke, ini latar belakang saya, seorang pengusaha yang bangkrut, perutnya buncit, turun 5 kilo, istri saya naik 7 kilo, dan kami memulai dari rumah kontrakan itu ya, rumah saya yang di Surabaya itu memulai situ, 4 tahun saya memulai bisnis Herbalife itu dari rumah kontrakan. Ya, tahun 98 kena krisis moneter, bisnis saya bangkrut ya. Dan pada waktu anak saya lahir yang ketiga itu di foto paling kanan, Renaldo lahir itu saya dikasih tahu sama dokter bahwa Pak besok ibu sudah boleh pulang. Nah pada malam itu saya nggak punya uang masih, belum cukup uangnya untuk bayar biaya rumah sakit. Tapi Tuhan itu baik. Malam itu adik saya dari Lampung telepon, ini ada yang mau beli vacuum cleaner katanya ya dari gereja di Lampung katanya mau beli vacuum cleaner gitu. Tapi minta harganya harga lama gitu ya, kurs dolar lama dulu. Yang membuat saya bangkrut adalah dolar dari 2.200 naik ke 15.800. Jadi itu yang membuat satu kontainer alat vacuum cleaner yang saya import dari Amerika itu satu kontainer bikin saya bangkrut gitu karena saya harus jual rumah, jual mobil dan seterusnya. Dan saya kontrak ke rumah kontrakan itu dan istri saya melahirkan, anak kami yang ketiga, kami nggak punya uang untuk bayar rumah sakit. Oke, slide berikutnya. Inilah pengalaman atau bukti bahwa Herbalife bisa dimulai oleh siapapun dari posisi manapun. Tapi saya selalu berusaha untuk qualified ke event-event, ke training-training. Ini adalah event pertama saya ketemu sama Mark Hughes, penemu bisnis Herbalife ya di Hong Kong bulan Desember tahun 98. Saya join 14 September tahun 98. Jadi baru belum 3 bulan saya bergabung. Mentor saya Mr. Kim Brummer bilang kamu harus qualified ke event dan waktu itu eventnya adalah di Hong Kong ya. Jadi saya berangkat ke Hong Kong dan saya mulai dengan alat uang seadanya ya. Itu adalah event saya yang merubah kehidupan saya ya, seperti nanti ada ekstravaganza di Singapura ya nanti bulan Mei. Nah itu jadi betul-betul itu yang merubah kehidupan saya. Jadi Mr. Kim Brummer bilang begini, event internasional akan membukakan kamu seperti katak terbuka tempurungnya ya. Katak kalau dalam tempurung kan palanya benjol ya, loncat-loncat kena ke tempurung kelapa nggak bisa keluar ya. Nah itu foto juga waktu saya memulai bisnis Herbalife pembukaan pertama 14 September 98 di Jakarta. Ya itu foto awal-awal, itu foto waktu saya ke Hong Kong dan seterusnya. Oke. Dan saya qualified party loh. Qualified party waktu itu syaratnya 17.500 poin dan saya qualified makan malam bersama Mark Hughes ya dengan chairman-nya ya. Luar biasa. Slide. Nah, 3 bulan pertama saya dapat kualifikasi mengejar Get Team Member. Jadi dalam saya bergabung bulan ini, setelah 3 bulan saya qualified untuk posisi Get Team. Waktu itu karena international business, jadi banyak negara datang, sponsor dari Rusia, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Australia, New Zealand, banyak sekali orang-orang asing ada di Indonesia pada waktu pembukaan Herbalife ya. Dan waktu itu saya merekrut dengan luar biasa, bekerja di kedalamannya, terus akhirnya saya qualified untuk jadi Get Team setelah 3 bulan bergabung di Herbalife. Ya, tapi 4 tahun saya nggak naik-naik peringkat. Ya, jadi
Millionaire Team itu karena saya datang ke rumah kakak saya, itu foto yang backgroundnya orange itu diundang ke rumah kakak saya, anak saya bilang, wow, rumahnya tante bagus sekali gitu kan. Jadi saya waktu itu masih kontrak rumah ya di Bintaro waktu itu. Jadi momen itu saya jadikan menjadi goal saya untuk naik ke peringkat berikutnya karena saya ingin sekali beli rumah untuk keluarga saya gitu. Jadi kemana-mana saya set goal untuk saya mau naik ke level millionaire team. Jadi kalau buka handphone, kalau buka laptop, itu ada foto-foto yang background orange ini ya. Jadi saya betul-betul ingin naik ke millionaire team waktu itu. Ya, tapi bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, artinya setelah 4 tahun lewat, saya qualified menjadi millionaire team pertama di Indonesia di foto rekognisi yang sebelah kanan gitu ya. Luar biasa, karena banyak orang yang tidak percaya bahwa bisa jadi millionaire team di Indonesia pada saat itu ya. Slide lagi. Nah, 8 bulan setelah millionaire team, saya qualified untuk menjadi presiden tim ya. Dan waktu itu direkognisi di STS ya. Setelah STS pulang kami ya cuma makan-makan aja di warung Padang waktu itu ya. Karena belum ada new president team experience pada saat awal-awal saya di Herbalife. Nah, jadi foto-foto itu menunjukkan bahwa saya bersama istri dan anak-anak pada waktu itu masih ada 3, Geraldo, Fernando, dan Renaldo, 3 anak itu selalu ikut di event-event kami di Herbalife ya. Pada waktu itu masih boleh masuk seperti itu untuk rekognisi ya. Dan kemudian anak saya bertumbuh, setiap tahun kita ada mengejar kualifikasi namanya Maxius Bonus. Nah, ini anak-anak paling senang kalau event Maxius Bonus karena kadang di Paris, kadang di Amerika, kadang di Meksiko dan seterusnya ya. Karena biasanya habis ngambil Maxius Bonus itu anak-anak kebagian bonus ya. Jadi dia senang sekali tuh setiap tahun tuh ya. Dapat jatah preman katanya. Nah, jadi itu foto-foto bahwa anak kami mengikuti kualifikasi dan mengikuti proses di dalam bisnis kami gitu ya. Yang mana harapan saya mudah-mudahan mereka betul-betul bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan, artinya bisnis yang bisa diwariskan dan mereka mengerti proses dari awalnya gitu. Oke, slide lagi. Nah, ini dia anak-anak saya sudah mulai berbisnis di Herbalife gitu ya. Jadi bikin kayak konsep yang lagi tren di Amerika, konsep cafe atau nutrition club jilid 2 ya. Mereka happy karena bisa mengundang teman-teman ya. Kalau NC yang jilid 1 pada waktu itu mereka nggak begitu confidence karena banyak emak-emak. Nah, kalau ini banyak milenial dan Gen Z ya yang bergabung ya connect lah dengan mereka ya. Setelah tahun lalu saya ajak mereka ke Malaysia karena selama pandemi kan kita belajar dari online melihat wow banyak presiden tim dari Amerika dan Eropa itu menjalankan konsep yang fancy ya. Jadi NC tapi dicantik-cantikin gitu ya, menunya diwarna-warniin gitu ya. Jadi itu populer di Amerika dan Eropa, akhirnya ternyata di Malaysia banyak anak-anak muda yang sudah melakukannya dan saya ajak anak saya berangkat ke Kuala Lumpur, ke Johor Bahru karena mereka banyak melakukan bisnis yang kita sebut di Indonesia Nutrition Club jilid 2 gitu ya, yang artinya sudah diperbarui gitu ya, yang instagramable karena anak-anak senang dengan sosial media gitu ya. Tapi hal ini adalah sebetulnya sama aja, tinggal NC yang ada dipercantik begitu, menunya diperbanyak dan di warna-warniin supaya instagramable. Oke, yuk kita mulai ke slide berikutnya. Ya, saya juga melakukan healthy active lifestyle karena memang bisnis kita adalah bisnis yang menunjukkan bahwa setelah turun berat badan kita sudah mulai ke sport nutrition. Jadi kita juga menjadi bagian dari contoh bisnis. Artinya kita adalah bisnis sebagai seorang model. Modelnya adalah kita. Makanya kita harus perbaiki showroom kita semua. Ya, anak kami keempat itu Nadine sekarang umur 12 tahun lebih ya, dan ya ini udah kalau tiap malam tidurnya sama saya gitu ya, sama kami bertiga gitu ya. Jadi itu istri saya, kita tetap bahagia karena hubungan suami istri, family adalah bagian dari prioritas kehidupan kita karena
dalam bisnis. Kita bukan cuma bisnis Herbalife aja, tapi spiritual life juga, family life, dan kemudian baru berbisnis ya. Oke, nah kita mulai slide pertama. Nah, ini singkat aja karena waktu di spektakuler saya sempat bahas ya. Nomor satu untuk bisa jadi sukses di dalam bisnis Herbalife adalah pertama-tama teman-teman semua, saya selalu bilang bahwa tidak ada yang berhutang budi kepada Anda. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan selama ini tahun ke-25 nih Mas Abdul, sudah 24 tahun lebih bergabung di bisnis herbal dan tiap hari konsumsi nutrisinya, ini tahun ke-25 saya melakukan bisnis herbal dan konsumsi setiap hari. Ya, jadi maksud saya, apa yang saya lakukan selama 25 tahun, saya mencanangkan kepada diri saya dan berbicara kepada istri saya bahwa tidak ada satupun orang yang berhutang budi kepada saya. Artinya apa yang saya lakukan, apa yang saya sharing itu, saya tidak ada unsur pamrih. Bahkan kadang-kadang apa yang tangan kanan berikan, tangan kiri udah nggak usah tahu dah. Jadi kita nggak usah menghitung-hitung, wah lu karena gua lu begini lu begitu loh. Saya berusaha untuk apa yang saya berikan, apa yang saya tahu, saya sharing gitu ya. Kayak nanti dalam beberapa hari ke depan saya akan sharing lagi ke menjadi guest speaker di spektakuler Singapura. Saya nggak ada satupun downline tim di Singapura, tapi saya berusaha bahwa mengingat kembali bahwa saya dulu mulainya juga nggak punya apa-apa gitu ya, mulai dari nol melakukan bisnis Herbalife. Yang kedua, kita semua punya cerita yang menyakitkan, betul nggak? Ya, saya bangun pagi, bagi brosur di lampu merah, istri saya pernah ditolak orang nangis gitu ya, karena flyernya dibejek-bejek terus dibuang di depan matanya gitu, depan mukanya dilempar. Kamu pikir saya gendut katanya. Ya, waktu istri saya bagikan flyer waktu kita merintis ke Batam zaman dulu ya. Nomor tiga, semua kisah yang menyakitkan memiliki akhir yang bahagia. Jadi semua perjuangan teman-teman apabila Anda terus melakukannya tanpa menyerah, pasti akan berhasil pada waktunya. Ya, hasilnya pasti happy ending, Bapak Ibu, kalau tetap melakukan ya. Yang nggak bisa berhasil adalah orang yang menyerah gitu ya. Bahkan kemarin Chairman Huang Hai bilang yang paling gampang di dunia ini adalah menyerah gitu ya. Nah, Anda bukan orang yang menyerah pada situasi dan kondisi, betul ya. Nomor 4, masyarakat itu sebetulnya punya penuh kebohongan, apalagi netizen ya, anak-anak sosmed sekarang ya. Belajarlah untuk menemukan kebohongan tersebut. Artinya di dalam bisnis kita harus melakukan trial and error dan tanpa menyerah kita terus melakukan, karena sering nggak kita di PHP-in sama member lah, customer lah gitu ya. Nanti saya beli gitu ya. Saya tanya istri saya dulu, atau saya bilang saya hubungin lagi nanti. Ya, banyak kan mereka cuman PHP aja ya, teman-teman ya. Ada punya juga, saya pernah ngalamin punya seorang dokter, pengalaman di MLM luar biasa ya. Tapi dia bilang, kamu nggak usah rekrut siapa-siapa lagi, saya ini aja lah kamu bantu, nanti kamu bisa jadi presiden tim. Saya ingat banget waktu awal-awal di Herbalife ya. Setelah 2 minggu dia tidak bisa dihubungin lagi, mungkin sudah pindah MLM lain dia. Ya, jadi banyak hal kebohongan-kebohongan atau perjuangan atau proses yang kita harus menikmati di dalam bisnis Herbalife. Itu nomor 4. Nomor 5, tidur yang cukup setelah kerja keras. Jangan kebanyakan tidur tanpa bekerja keras. Hobinya klesetan atau apa bahasa Jawanya apa namanya itu ya. Hobinya guring-guring tapi berharap bisa turun berat badan, berharap bisa sukses gitu ya. Tidak ada orang bekerja pintar tanpa didahului oleh bekerja keras itu ya. Jadi tidur atau istirahat yang cukup ya, tidur yang cepat, jangan tidur terlalu malam sehingga paginya bangun terlalu siang ya. Jadi kita harus mengontrol juga di dalam beristirahat atau tidur, karena orang yang kurang tidur pasti kurang fresh. Kurang fresh tidak mewakili bisnis Herbalife ya. Oke. Nomor 6, dapatkan mentor yang memiliki apa yang Anda inginkan. Kalau kita punya mentor yang kurang mensupport kita atau dia juga kurang informasi yang baik, kita cari yang berikutnya. Cari yang berikutnya sampai kita menemukan orang yang cocok untuk kita bertanya atau berkolaborasi atau bekerja sama
dengan kita gitu ya. Kalaupun di dalam struktur organisasi kita merasa bahwa wah kok saya begini-begini, cari di kota Anda siapa yang mentor yang mungkin cocok dengan Anda ya. Karena upline boleh satu tapi mentor boleh banyak gitu. Ya. Nomor 7 baca buku, mungkin sosial media yang positif ya. Kalau baca buka YouTube, buku-buku sekarang kalau dulu kan buku betul-betul printed book gitu ya. Nah, itu tetap boleh, tetap bagus ya, tetap bisa. Tapi sekarang ini kan banyak YouTube yang konten-konten motivasi yang positif. Ya carilah hal-hal yang selalu mengisi wawasan Anda, ya baik itu hal nutrisi, hal motivasi, gaya hidup sehat, latihan-latihan olahraga, pola-pola diet. Ya, carilah itu di sosial media, carilah itu di buku-buku yang supaya kita jangan cuma melengkapi kebutuhan mulut, tapi juga kebutuhan otak dan pikiran kita, supaya kita mempunyai pemikiran yang selalu bertumbuh. Ya, itu nomor 7. Next, nomor 8, menemukan pasangan hidup atau tim itu sulit. Betul nggak? Cari pacar, cari suami atau istri nggak gampang. Cari tim juga sama seperti membangun keluarga gitu loh. Ya, kadang ya gampang masuk, gampang keluar ya. Mungkin susah dia masuknya di dalam sistem ya, tapi begitu dia udah masuk, dia udah klik gitu ya, dia akan sulit keluar. Bahkan kadang-kadang kita punya tim bisa lebih akrab dari keluarga sendiri ya. Jadi semua yang kita perjuangkan itu akan mempunyai hasil yang sepadan dengan perjuangan kita. Jadi orang yang sulit didapat itu akan bertahan lebih lama nantinya ya. Ada yang orang gampang didapat, terus kemudian gampang maju, ya bersyukur ya. Ada juga yang tipe seperti itu ya. Mungkin kita masuknya di saat yang tepat, di momen yang tepat gitu ya. Nomor 9, pergilah kursus dan seminar atau ikuti pelatihan-pelatihan. Event-event Herbalife itu nggak boleh ditawar, karena dari satu event ke event berikutnya itu selalu berkesinambungan. Setelah spektakuler di Januari, kita punya Mei Extravaganza, kemudian kita punya LDR nanti di Bandung ya, terus kemudian kita punya Future President Team Retreat ya buat kelas-kelas yang Millionaire Team President Team, ada di Honors di Amerika nanti ya bulan Maret ya. Nah nomor 10, latihanlah atau berolahragalah, karena bisnis kita mau nggak mau bisnis penampilan, karena diet kita udah bisa, makan produk sudah bagus, kurangi karbohidrat, kurangi gula, garam, yang lemak-lemak. Kemudian Bapak Ibu perlu berolahraga, membentuk ya, supaya apa? Orang sudah turun berat badan harus kelihatan bodinya shaping gitu ya. Nah, saya sendiri sekarang juga setelah ikut lihat pelatihan spektakuler kemarin, lihat Dr. Ken, wow, dia flat stomach-nya, apa namanya, perutnya rata gitu ya. Wow, saya pikir beliau usia 60. Saya tahun depan 60. Jadi saya mau ngejar nih supaya pada waktu usia 60 saya juga bisa mempunyai perut yang rata gitu ya. Nah, jadi berolahraga lah teman-teman ya, karena diet aja kurang ya, olahraga aja juga kurang ya. Jadi kombinasi keduanya membuat kita menjadi orang yang fit, bukan cuma sehat ya. Fit itu di atas sehat. Oke. Nomor 11, keterampilan berkomunikasi yang efektif adalah kunci dalam berorganisasi di Herbalife gitu ya. Bahkan Bapak Ibu saya bilang bahwa Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Tujuannya apa adalah untuk banyaklah kita mendengar daripada cuma berbicara ya. Banyak orang yang cuma ngomong doang ya, tapi susah dalam mendengarkan tim untuk berkeluh kesah kepada Anda. Meskipun tim punya problem, kita nggak punya solusinya, tapi mereka pada waktu kita fokus mendengarkan ya, terus ya gimana? Oh begitu, terus gimana? Akhirnya saya percaya bahwa kamu pasti bisa menyelesaikannya. Kamu orang yang luar biasa, pasti kamu bisa menyelesaikannya. Karena upline, mentor, apapun orang lain tidak bisa memberikan solusi terbaik untuk masalah-masalah Anda. Hanya Anda yang bisa menyelesaikan masalah Anda. Ya, yang dibutuhkan dari mentor Anda adalah didengarkan masalah Anda, gitu ya. Jadi teman-teman semua yang ada di ruangan Zoom hari ini adalah menjadi pendengar yang baik itu lebih efektif daripada menjadi pembicara tok, gitu ya. Nomor 12,
membandingkan diri Anda dengan orang lain nggak bagus. Yang harus dibandingkan adalah saya dengan saya yang kemarin, saya yang akan datang. Artinya bandingkan diri Anda dengan Anda sendiri. Apakah hari ini saya lebih baik dari kemarin? Apakah saya punya rencana kerja yang lebih baik untuk hari kemudian, gitu ya? Apakah saya mau naik level di tahun ini? Di bulan ini berapa volume yang saya harus kerjakan gitu? Saya mau raih gitu ya. Berapa tim baru yang saya mau rekrut di dalam bisnis kita? Ya, jadi pertandingan kita adalah melawan kita, bukan melawan orang lain. Dia boleh hebat, dia boleh lebih maju, grupnya lebih banyak, volumenya lebih besar, nggak ada masalah, karena itu menjadikan patokan, menjadikan tujuan, tapi lebih baik Anda menantang diri Anda menjadi lebih baik. Orang yang dicermin setiap pagi itu, apakah dia adalah orang yang tepat untuk menjalankan bisnis yang luar biasa ini. Jadi sebelum berbicara kepada orang lain, setiap pagi pada waktu Anda sikat gigi, ngaca, menyisir rambut, bilang, kamu adalah orang yang terbaik. Kamu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Target bulan ini pasti kamu tercapai. Setiap pagi katakan hal-hal yang positif seperti itu. Sehingga alam semesta akan mendukung keinginan positif Anda. Gitu ya. Oke, nomor 13. Kejarlah mimpimu, bukan orang, bukan volume point. Jadi kita bukan mengejar orang, kita bukan mengejar VP dari tim Anda gitu ya, tapi kejarlah apa yang Anda impikan, kejarlah apa yang Anda targetkan. Jadi betul-betul kita berbicara kepada target pribadi terus setiap hari. Ya, karena memang kalau kita cuma cari orang mengandalkan tim, oh, kamu harus kerja lebih baik, kamu nggak, Anda akan kecewa gitu ya. Jadi Anda harus bekerja keras, menantang diri Anda, mempunyai rencana kerja yang lebih baik setiap harinya. Ya, sehingga volume point akan mengikuti tim Anda, orang-orang di organisasi Anda akan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, dan sehingga bisnis kita akan menjadi lebih baik gitu. Ya, jadi goalnya adalah perbaiki terus mimpi Anda. Ya, selalu update mimpi kita tuh, karena kalau udah tercapai di tick gitu ya. Nah, dicari lagi mimpi yang lebih besar lagi. Ya, nomor 14, kalikan 10 tujuan Anda dan penghasilan Anda. Ya, karena nomor 14 ini intinya berbicara tentang dream yang besar, mimpi yang besar gitu ya. Berapapun penghasilan Anda setiap bulannya. Kemarin di spektakuler saya tantang Anda tulis berapa income Anda hari ini, kalikan 10. Terus kapan mau diraihnya? 10 kali lipat dari sekarang ini. Ya, kalau Anda hanya pegawai atau karyawan yang bekerja di satu perusahaan, income Anda cuma satu, ya itu faktor tambah aja. Kalau ada penyesuaian PNS kan setahun sekali atau 2 tahun sekali, kita ada tambahan bonus, tambahan kenaikan gaji, ya. Jadi faktornya faktor tambah. Kalau di dalam bisnis Herbalife bisa faktor kali, ya. Bulan ini income sekian, mau bulan depan kali 2 bisa nggak? Bisa. Mau kali 3 bisa nggak? Bisa. Tergantung Anda mau kerjakan. Itulah namanya bisnis di Herbalife. Ya. Oke, nomor 15 nih yang penting lagi. Rekening Anda mencerminkan nilai dari diri Anda, value. Ya, jadi berapa besar income yang Anda dapatkan bukan mencerminkan nilai dari Anda. Banyak orang yang income-nya miliaran sebulan, tapi nilai dirinya atau apa yang ditabung di rekeningnya nggak ada. Ya, orang punya penghasilan sebulan 1 M, bisa bangkrut nggak? Bisa. Kalau dibelanjakannya 1 M 50.000 sebulannya, artinya tetap habis. Ya, nah jadi pentinglah membedakan antara needs sama wants, keinginan dan kebutuhan. Ya, banyak orang yang cuma mengejar keinginan, sebetulnya di lemarinya masih banyak stok pakaian, stok baju, sepatu, ya, yang masih bagus-bagus. Ya, tapi ya itulah, karena boros, karena pengen, ya jadi akhirnya yang nggak butuh dibeli juga, gitu ya. Nah, jangan beli lifestyle, jangan beli gaya hidup itu dengan cicilan. Ya, kalau mau beli gaya hidup, ganti handphone, ganti mobil, ya itu harus beli cash, gitu ya. Kalau enggak, pakai yang ada dulu. Oke? Nomor 16. Sekolah tidak akan membuat Anda kaya, tapi pengalaman bisa membuat Anda belajar menjadi lebih kaya lagi setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Ya, karena teori di sekolah hanya mengajarkan Anda secara akademis, tapi di luar
Setelah Anda lulus sekolah, Anda akan memasuki universitas kehidupan kelas 0 lagi. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, sekolah bagus nggak? Bagus. Saya kejar sampai betul-betul kerja part-time Coca-Cola, kerja di bank masih part-time gitu ya untuk mengejar sarjana saya, cari uang kuliah tambahan gitu ya, uang kuliah gitu ya, kerja tambahan. Karena waktu itu orang tua saya bangkrut di tahun kedua ya. Jadi kuliah bagus nggak? Bagus untuk pengalaman hidup, sosialisasi. Karena di Indonesia apalagi ya apa namanya titel itu dipajang di depan nama gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang hal seperti itu. Tapi ternyata pendidikan saja tidak cukup, universitas kehidupan atau pengalaman bekerja, organisasi itu sangat mahal harganya ya. Jadi kombinasilah kedua itu ya. Ya, jadi artinya di dalam bisnis Herbalife tidak diperlukan latar belakang pendidikan yang sangat tinggi. Ya, tukang becak di Surabaya Umi Siti bisa get din 2.500. Ada mantan supir taksi almarhum Pak Suemi bisa jadi presiden tim, bisnisnya diteruskan oleh istrinya gitu ya. Jadi bisnis yang betul-betul hanya ditanya latar depan kamu mau jadi siapa, mau jadi apa gitu ya. Latar belakang boleh apapun ya, tapi pengalaman di dalam berorganisasi, menghadapi kendala, itu yang sangat menentukan hasilnya. 17. Uang bukanlah kebahagiaan, tapi semuanya itu dapat tetapi membantu Anda untuk mendapatkan apa yang disebut kebahagiaan. Artinya uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Mau nyumbang masjid perlu uang nggak? Mau donasi ke gereja perlu uang nggak? Mau bangun vihara perlu uang, nyantuni yatim piatu perlu uang, iya. Jadi makanya memang bukan segalanya, tapi memang layak untuk diperjuangkan dan harus pandai mengelolanya. Ya, jangan jadikan uang segalanya dan menghalalkan segala cara, melanggar kode etik, ya customer orang disikat, terus melakukan bisnis ilegal, jual ke toko-toko online. Nanti suatu saat akan ketahuan gitu ya. Jadi ayo kita berada di rel yang tepat di dalam menjalankan etika bisnis di Herbalife. Ya, nomor 18, disiplin dan konsistensi akan membawa Anda ke tempat yang tidak pernah dicapai oleh motivasi. Ya, setelah Anda ikut training ini Anda termotivasi. Ya, tapi kalau nggak diikuti oleh disiplin, tidak konsisten melakukannya Senin Kemis, kadang-kadang gitu ya, Anda nggak akan mencapai apapun yang Anda inginkan di dalam bisnis Herbalife. Ya, atau mungkin di dalam kehidupan. Ya, jadi untuk bisa sukses perlu kedisiplinan dan perlu konsistensi. Untuk turun berat badan juga perlu konsistensi. Untuk membentuk otot yang baik juga perlu konsistensi. Jadi bukan ke gym sekali-sekali terus Anda berharap Anda berotot gitu ya. Kayak Mas Abdul gitu ya. Lari bisa maraton, half maraton, 5K, 10K, 21K sampai maraton full maraton 42K, semua melalui kedisiplinan dan konsisten. Perlu latihan gitu ya. Nomor 19, carilah ketidaknyamanan karena zona nyaman tidak ada pertumbuhan. Ya, terjadinya pertumbuhan di dalam bisnis, di dalam otot kita itu selalu mengalami zona ketidaknyamanan. Jadi kalau Anda mau bertumbuh, selalulah berada di posisi tidak nyaman. Ya, karena dasteran sama sarungan nyaman tapi tidak ada pertumbuhan. Oke, 20. Anda tidak akan pernah siap 100%. Nggak ada orang yang sempurna dulu rencananya baru melakukan. Ya udahlah, just do it. Pokoknya Anda sudah belajar, Anda sudah magang, nempel di mentor Anda sudah melalui training-training gitu ya. Ya udahlah, buka aja NC Anda, lakukan Fit Club Anda, gitu ya. Jadi kok masih sepi, belajar lagi. Jadi learning by doing, yang penting melakukan. Jadi jangan kebanyakan mikir, tidak pernah melakukan gitu. Nomor 21. Next. Cici Velda, oke. Nah, peran terbesar Anda adalah menjadi diri Anda sendiri. Jadi be yourself ya. Ada orang yang bilang, wow ini bagus, itu bagus. Tapi kalau Anda nggak nyaman, jangan dilakukan gitu ya. Carilah yang metode kerja, yang metode bisnis yang nyaman buat Anda, tapi Anda lakukan terus-menerus dan Anda buktikan. Jadi kalau ada orang bilang bahwa saya sukanya ini, oke, saya sukanya metode PPNC, NCIP, Fit Club,
saya sukanya kafe, saya sukanya NC Jilid 1, no problem. Apapun yang Anda lakukan itu terbaik. Yang penting buktikan bahwa Anda punya tamu banyak, customer Anda bisa upgrade, bisa bawa ke referensi Anda menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerja Anda. Itulah ya, yang penting paling penting adalah jangan menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri, lakukan yang terbaik, buktikan bahwa Anda bisa. Ya. Nomor 22, jangan biarkan emosi mengalahkan kecerdasan. Ada EQ sama IQ gitu ya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang itu cenderung meletup-letup ya, tapi akhirnya mengalahkan kecerdasan ya. Jadi logika boleh dipakai, tapi hati dan apa yang Anda ucapkan itu biarlah menjadi kekuatan buat orang lain, bukan menjadi sandungan buat orang lain. Jadi hati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulut Anda, karena mungkin bisa jadi berkah gitu ya, tapi juga bisa menjadi kutuk, mungkin menjadi orang, aduh gue males banget kalau ketemu sama dia ini ya, karena kalau ketemu marah, ditanya begini, berapa volume point lo, berapa targetmu, sudah tercapai belum. Jadi itu terus. Jadi Bapak Ibu, yuk jadi pendengar yang baik, ya kontrol emosi, ya pakai logika, pakai suara hati nurani kita, bahwa setiap orang di dalam organisasi kita ini berhak jadi presiden tim. Makanya kita harus kelola. Dan ini tim kita adalah partner kerja, bukan karyawan Anda. Jadi kerjasamalah sebagai partner, sebagai mitra ya. Nomor 23, otot terkuat dan musuh terburuk Anda adalah pikiran Anda. Makanya latihlah pikiran Anda dengan baik. Ya, semua dimulai dari pikiran yang baik, pikiran yang positif, pikiran yang sukses, bahwa Anda bisa mencapai apapun yang Anda ingin raih. Ya, orang bijak bilang begini, apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, bisa Anda raih. Ya, jadi Kotedi presiden tim, Mas Abdul presiden tim, Ko Andre presiden tim. Anda dengar dia bicara, Anda lihat dia berbicara, Anda bisa jadi presiden tim gitu ya. Tapi tetap dilakukan, bukan cuma melihat mendengar doang tanpa action. Ya. Nomor 24. Ini bukan suatu keberuntungan, ini adalah repetisi. Jadi lakukanlah berulang kali, jangan sampai pernah menyerah. Ya, nggak ada tuh namanya Velda menjadi top MAP, Gina jadi top MAP, ya gara-gara hoki beruntung, nggak ada. Tapi dia mengulang, ya tadinya NC-nya sepi, terus bikin konten nggak ada yang nge-like, nggak ada yang apa namanya. Kemarin Velda juga ngomong sama saya, dia selalu belajar sama Fitri sama Robert yang top volume gitu ya. Karena pada waktu dia dari Blitar datang ke Surabaya, gimana dong kamu kalau nge-reply orang yang gini gitu ya, karena kadang kan dari konten kita ada orang yang tanya bagaimana mau join kelas diet online-nya itu ya. Kadang-kadang kan cara jawab kita itu terlalu, berapa harganya? Sekian. Oh ternyata mestinya bukan langsung kasih harga, kamu serius ini gini, atau auto reply-nya gimana dong. Nah, jadi selalu belajar ya, selalu repetisi ulang, gagal ulang. Yang penting jangan menyerah ya. Saya waktu tahun 98 kena krisis moneter, salah satu quote dari seorang pebisnis yang konglomerat Indonesia namanya Pak Eka Cipta Wijaya almarhum ya. Saya ingat banget waktu kena krisis moneter di koran Kompas pada saat itu, dia bilang, nggak Bapak jatuh 10 kali, asal bangun 11 kali. Jadi itu yang menguatkan saya untuk bangun lagi. Kan jatuh bangun nggak apa-apa, yang penting yang terakhirnya bangun gitu ya. Jangan terbalik Bapak Ibu. Oke, 25. Kesehatan yang baik sama dengan produktivitas yang baik. Bapak Ibu, kalau orang sehat itu pasti bisa bekerja dan berproduksi gitu ya. Kalau nggak sehat, waduh, uang banyak pun akhirnya habis. Ya, jadi ada orang bilang waktu masih muda, wah, yang penting senang-senang, mengorbankan waktu tidurnya larut malam, bangun siang, terus kemudian tidak melakukan olahraga, minum segalanya, makan segalanya, tiba-tiba sakit, dan pada waktu tua Anda menghabiskan tabungan untuk membayar kesehatan. Ya, jadi itu akan percuma. Tapi di dalam bisnis Herbalife, mumpung masih muda, ada pola hidup sehat,
jadwal hidupnya sehat, gaya hidupnya sehat, pola makan, olahraga, semua lakukan yang baik sehingga Anda bisa mempunyai produktivitas dari apa yang Anda kerjakan. Ya, jangan dikit-dikit aduh migrain, nanti lambung, nanti apa namanya? Yuk ke spektakuler, aduh mah gua kumat, yuk ikut HOM, aduh kepala migrain dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jagalah kesehatan karena kesehatan adalah aset yang paling berharga saat ini. Ya, jadi di dalam bisnis Herbalife saya merasa beruntung karena kita dituntut sehat untuk bisa melakukan bisnis Herbalife gitu ya. Nomor 26, suatu hari Anda akan berterima kasih kepada diri Anda sendiri karena Anda tidak menyerah. Ya, Ko Teddy sudah hampir menyerah sama Fanny, datang ke rumah saya di Bintar, di BSD sini. Ya, dia bilang, Pak, ini event terakhir saya pengen coba, kalau nggak ada hasil lagi nanti saya pulang sama Rinda, saya pamit ya Pak, saya tidak melakukan bisnis Herbalife. Nggak apa-apa, saya bilang yang penting kamu datang, nginep di rumah saya, kita ngobrol. Setelah event saya pulang ke Samarinda, diskusi-diskusi lagi, saya follow up lagi, akhirnya sampai sekarang dan jadi presiden tim. Ya, jadi suatu saat Anda akan berterima kasih untuk tidak menyerah gitu. Oke? Slide lagi nomor 27. Masih bersemangat nggak nih? Ya, yang masih bersemangat tolong kasih angka 1 nih ya di chatnya ya. Yang masih bersemangat coba, satu, Rina Matbulan, oke. Pun masih bersemangat. Kalau Anda semangat, saya juga sharingnya semangat gitu. Oke, nomor 27. Jangan terburu-buru. Hal yang hebat membutuhkan waktu. Jangan naik cepat-cepat ya. Untuk jadi prestim cepat-cepat bagus, tapi yang penting mempertahankannya bisa enggak? Ya. Jadi kemarin saya sempat bicara sama Ray, anaknya Ko Andrew, waktu ke rumah saya. Saya bilang, dia akan mewariskan ID dari Ko Sofyan, kan, presiden tim. Saya bilang, meraih presiden tim, Ko Sofyan memang nggak gampang, tapi kamu nanti mau melanjutkan, mempertahankannya lebih nggak gampang lagi. Makanya dari sekarang, kamu tetap harus belajar apapun yang kamu bisa, gitu ya. Dipersiapkan ya, supaya nanti tahun depan dia bisa resmi jadi mengambil alih ID-nya Koko Sofyan gitu ya, almarhum, itu bisa punya persiapan untuk kematangan. Jadi jangan terburu-buru, cepat boleh tapi selamat ya. Yang penting selalu bergabung di dalam tim ya, masuk ke dalam sistem. Nomor 28, Anda akan mendapatkannya. Anda telah bertahan selama ini dan Anda akan bertahan dengan apapun yang akan datang ya. Situasi pandemi 3 tahun ya terakhir ini memang menghantam segala lini kehidupan, sosial, ekonomi, budaya, semua ya, pola hidup semua berubah ya. Yang tadinya gaptek mau nggak mau harus bisa sosial media. Tapi teman-teman semua, kita harus menerima keadaan ini, tapi selalu kita berjuang di masa yang akan datang. Jadi tadinya saya juga nggak ngerti Zoom seperti ini ya, tapi sekarang menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya nggak ngerti posting-posting di Instagram, sosial media, tapi karena memang zaman sudah berubah, mau nggak mau saya harus belajar gitu ya, supaya kita bisa update dengan kehidupan. Kalau kita nggak mau belajar update dengan kehidupan, ya, yang di masa yang akan datang, kita akan menjadi dinosaurus, lama-lama punah gitu ya. Banyak contoh sudah ya. Kayak kalau teman-teman di kota-kota besar ada Giant, supermarket besar, hypermart gitu ya. Sekarang tutup. Kurang besar apa? Kurang hebat apa? Ya. Di Jakarta di banyak celebrity fitness ya. Dulunya mega gym, gold gym. Sekarang banyak yang tutup. Jadi mikro gym yang kecil-kecil. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa update dengan perubahan gitu ya. Kalah sama yang kecil-kecil yang selalu update gitu ya. Jadi teman-teman semua lini kehidupan saat ini selalu berubah, new normal itu selalu berubah ya. Dalam siklus kehidupan, bersosialisasi, berniaga, berbisnis juga berubah ya. Di masa yang akan datang katanya teller bank itu sudah mulai nggak dibutuhkan ya. Kalau sebelum pandemi 2018-19
Saya hampir seminggu berapa kali ke bank. Ada orang dia urusan begini lah, ambil uang lah, ambil urusan begini. Sekarang ya ampun, nggak sebulan sekali saya pergi ke bank, betul nggak? Ya makin lama makin tergantikan oleh sistem, sehingga profesi teller di bank itu mulai makin berkurang, makin berkurang. Google barusan meng-PHK ribuan karyawannya. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang tidak bisa update dengan perkembangan, dia harus mem-PHK karyawannya. Ya, kalau masih PHK masih oke, masih bertahan. Tutup, yang itu yang dikhawatirkan. Makanya selalu belajar, selalu improve, selalu bertanya, selalu upgrade diri. Oke, nomor 219. Anda selalu berjarak satu keputusan dari kehidupan yang sama sekali berbeda, arti kesuksesan. Kesuksesan jasmani dan rohani. Bukan cuma kesuksesan bisnis untuk menyenangkan jasmani, tapi kehidupan rohani juga. Itu sedikit lagi Anda mau sukses, sedikit lagi Anda mencapai peringkat. Hilang suaranya lagi kan. Sebentar ya teman-teman, kita tunggu terhubung kembali. Semua masih semangat? Semua mau jadi presiden tim kan, jadi butuh sabar tadi kan. Jangan menyerah. Bisa di WA lagi, Dedi, linknya lagi. Sebentar ya teman-teman. Keren ya Dedi ya, luar biasa ya. Masih mau lo datang ke Zoom kita, sangat-sangat luar biasa memang. Jadi kita beruntung teman-teman. Jadi nggak pernah bosan pokoknya dengan Dedi ngomong, selalu ada hal baru. Itu istimewanya Dedi kita yang luar biasa ya. Ngomong-ngomong saya akan menggantikan. Sebetulnya tuh lebih beruntung teman-teman yang hadir hari ini ya Kak Abdul, karena di spektakuler cuma sampai poin 14 kemarin. Iya betul, hanya 2 slide pertama itu ya. Nah, Jadi beruntung nih. teman-teman yang meluangkan waktu untuk hadir siang hari ini tuh sebetulnya dapat materi yang jauh lebih mahal daripada teman-teman yang hadir spektakuler. Betul. Beruntungnya lagi karena Velda baik hati, linknya dikasih untuk semua WT ya. Teman-teman yang WT harus fighting. Bulan depan jangan harap kata Velda. Ini adalah FAWT terbanyak dalam sejarah 3 tahun kita, Vel. Oh, sekali. Oke, Dedi sudah kembali. Silakan, Dad. Sudah, lanjut. Monggo, Dad. Hi guys, I'm back. Yeay. Monggo, Dad. Sudah sampai nomor 50 ya? Sampai nomor berapa tadi? 29 ya tadi, Dad. Oke, sukses itu jasmani dan rohani, bukan cuma bisnis ya teman-teman. Ada orang yang bodinya bagus gitu ya, tapi rohaninya lemah gitu ya. Ada yang bisnisnya hebat, tapi kehidupan spiritualnya lemah gitu ya. Jadi sukses itu banyak faktor yang harus dikejar semuanya teman-teman. Ya, setuju nggak teman-teman? Ya, oke. Nomor 30. Apa yang Anda pikirkan tentang diri Anda pada akhirnya adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Artinya maksudnya begini loh. Personal branding itu harus dijaga, harus direncanakan. Jadi image Anda, image orang terhadap Anda itu harus di-create, harus di apa namanya? Dilatih gitu ya. Jadi orang akan menilai, orang bisa menilai siapa Anda dengan Anda mempersiapkan Anda mau jadi apa dan menjadi siapa gitu. Nah, terus kemudian Anda menghidupi apa yang Anda ucapkan gitu ya. Itu yang penting Bapak Ibu. Banyak orang yang hebat cuman di panggung tapi di dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak bisa menghidupi apa yang dia omongkan gitu. Nah, jadi teman-teman itulah branding kita ya. Kayak saya ini terkenal brandingnya apa ya?
tukang makan, tukang jalan-jalan atau apa gitu ya, orang sombong, orang rendah hati, orang apa gitu ya. Jadi kita persiapkan, Anda mau jadi siapa, dipersiapkan karena apalagi era-era sosial media begitu ya. Oke, slide lagi nomor 31. Nah, hari yang buruk bukanlah kehidupan yang buruk selamanya gitu ya. Semua musim kehidupan ada waktunya. Semua masalah ada waktunya. Semua kesuksesan juga ada waktunya. Enggak selamanya orang di atas. Enggak selamanya juga orang di bawah. Ya, artinya pada saat mungkin sekarang Anda mau rutin 2.500 saja masih susah gitu ya. Mau 5.000 ngejar get bonus get team, nggak gampang. Nanti Kotedi akan ceritain kalau 5.000 nggak mudah, ada yang lebih mudah. Nanti ada world team bonus ya, itu diceritakan. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, everything is a time for it gitu loh. Segala sesuatu dalam kehidupannya ada masanya, ya. Ada masanya Elias Pikal jadi jagoan tinju. Ada Manny Pacquiao ya jadi juara tinju. Tapi kan nggak selamanya dia bisa bertahan. Ya, kembali saya ngomong sama Ray, mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Ya, jadi masalah itu sementara. Oke, yang penting kita fokus kepada kehidupan yang lebih baik, membantu orang lebih hebat, lebih sukses dari Anda. Itu adalah bagian yang luar biasa dari apa yang bisa Anda lakukan di dalam bisnis Herbalife. Nomor 32, grup Anda adalah kekuatan Anda. Bangunlah komunitas dari grup Anda. Ya, kayak di sini nih, saya senang nih grup Borneo ya. Dari Koendu ke bawah nih ya. Mereka namakan Best Borneo ya, sudah berlaku berapa session gitu ya. Kala Cinta Fitri atau layangan putus tuh berapa sesi ya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman semua, ya bangun komunitas Borneo, bangun komunitas di kota Anda, bangun komunitas di gym Anda, di fit club Anda, di nutrition club Anda. Kenapa? Karena grup Anda adalah kekuatan bisnis Anda. Kalau Anda nggak punya grup, ya sudah Anda punya bisnis yang belum kuat gitu. Makanya bangunlah komunitas, rajinlah bertanya, membangun bonding dengan tim, kadang-kadang makan-makan ya, kadang-kadang rujakan, olahraga bareng. Itu juga membantu kita supaya bisa mendengarkan atau bekerja sama dengan tim ya. Nah, nanti mungkin ke Singapura ekstravaganza sama-sama bikin tim ya, berangkat bareng kan, dalam perjalanan itu banyak bonding boleh terjadi yang menguatkan kita di dalam bisnis di kemudian hari gitu ya. Ingat nggak lo dulu yang kita sekamar bertiga? Ingat nggak waktu kita makan cuma punya duit bisa beli nasi sama telur aja waktu di Malaysia kita ada leadership retreat. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya perjuangan kita ada memorinya, ada komunitas yang tergabung gitu ya. Jadi bondingnya akan jadi kuat. Ya, nomor 33, uruslah urusanmu sendiri. Jangan suka kepoin masalah orang lain. Betul nggak? Ya, jadi teman-teman semua, kalau mau kepo yang seperti di Pati itu aja lah, gali referensi orang, bikin cek Pati di rumah orang. Jangan ngomongin masalah orang lain. Ya, jadi kita ini belum sempurna. Ya, satu jari nunjuk orang lain, 3 jari nunjuk diri sendiri. Makanya nggak usahlah mengkritik DMO orang lain lebih jelek, aku lebih bagus, aku lebih hebat. Udahlah, urus dirimu sendiri. Ya, jadilah lebih baik setiap hari. Ya, banyak customer sampai 100 yang minum seperti Mbak Asti sama Roni. Ya, itu punya hati yang baik, selalu berusaha sharing dengan tim lain pun gitu ya. Nomor 34. Berhentilah main handphone. Ya, tetaplah produktif dalam memakai handphonenya. Bijaksana dalam mengatur handphone Anda, karena handphone Anda ini ya bisa jadi teman Anda, menjadi bisnis Anda, atau menjadi penyita waktu, tenaga, biaya, energi Anda. Kalau Anda nggak bijaksana dalam memakainya, ya. Buka pagi-pagi cukup posting secukupnya, ya. Kemudian punya konten beberapa untuk pada waktu Anda syuting untuk posting berikutnya, ya. Udah itu, habis itu udah
taruh gitu ya. Kemudian jangan sampai pada waktu makan keluarga, meeting dengan tim, kemudian sibuk kita jawabin WA ya. Saya juga berusaha supaya betul-betul kita tidak ketergantungan dengan ini ya. Orang yang dekat jadi jauh, orang yang jauh jadi dekat gitu ya. Jadi betul ya teman-teman ya. Jangan apa namanya? Kalau kamu like, kalau enggak kamu swipe gitu ya. Jadi kebanyakan nge-swipe, akhirnya waktunya yang tadinya rencana cuma mau buka HP 5 menit, akhirnya jadi 5 jam ya. Yuk, hati-hati dalam menggunakannya. Ya, saya ngomong gini, saya juga berusaha untuk mengontrolnya. Jadi waktu makan, taruh di meja makan ya, boleh buka-buka. 35, pilihlah mitra bisnis dengan energi yang tinggi, kecerdasan, dan yang terpenting adalah memiliki integritas. Ya, pada waktu kita coba nih tim kita ya, kalau yang komplain-komplain itu kita tinggalin dulu sementara ini ya. Karena kalau yang kita lagi mau maju, kita kebanyakan ngurusin yang komplain, kitanya ke bawah energi kita. Ya, yuk kita tinggalin dulu, kita fokus kepada yang mau dan bisa diraih, dibina ya. Ya, jadi betul-betul teman-teman harus pilih skala prioritas. Mana yang mau kejar, gali referensinya. Who do you know? Who do you know? Who do you know? Ya, dikepoin terus. Bawa referensimu, bawa referensimu. Ya, mulailah dengan satu teman. Ya, teman punya keluarga, keluarga punya teman. Dari teman dan keluarga Anda nggak habis-habis. Apabila produk yang Anda follow up dengan baik, bisnis yang Anda ajarkan kepada dia juga dengan baik, gali referensi akan datang sendirinya. Teman dan saudara, saudara dan teman. Itu dibolak-balik, nggak habis-habisnya. Ya, oke. Oke, pilihlah mitra. Terus ke 36, untuk dianggap serius, konsisten. Orang yang nggak konsisten pasti nggak serius. Ya, mau nurunkan berat badan, orang nggak konsisten, ya sudah, dia belum serius. Gitu ya. Mau sukses katanya, tapi ikut HOM nggak mau, ikut STS milih-milih, kadang-kadang ya diajak ke sistem dia udah pernah, udah tahu, yang kayak gitu bikin bete ya, betul kan? Jadi fokuslah kepada yang mau dan bisa dulu deh, yang mau diajak, yang bisa diajak. Oke, 37 next. Atur ulang, sesuaikan kembali, mulai ulang, fokus ulang. Ya, sebanyak-banyak yang Anda butuhkan ya di tahun baru ini, new resolution apa yang Anda mau ya. Tadi saya sudah bilang, kalau apa yang sudah Anda raih ditik, tujuan Anda, goal Anda, dream Anda yang sudah tercapai ditik, tapi bikin lagi goal baru gitu ya, yang bisa Anda termotivasi pada waktu Anda menayangkan, menyatat, memvisualisasikannya itu ya. Jadi di-adjust terus impian-impian itu ya. Nggak bisa pakai, oh saya dulu punya dream book. Enggak, sekarang bikin dream book baru. Gitu ya. Saya punya list zaman dulu, wah saya pengen punya kolam renang. Sekarang udah ada kolam renang kan, ayo sekarang bikin lapangan helipad. Ya, jadi bikinlah impian yang baru dan update setiap saat yang dibutuhkan. Oke, miliki impian yang lebih besar lagi. Ya, bahkan mungkin bukan cuma materi ya, kayak Ayah Rifai kemarin di Jawa Timur bangun masjid gitu ya. Nomor 38, berjanjilah pada diri sendiri. Tidak peduli berapa sulitnya, Anda tidak akan pernah melepaskan impian Anda. Ya, Anda mau jadi presiden tim, yang mau jadi presiden tim kasih angka 2, yang mau jadi presiden tim serius coba diklik kasih angka 2 ya. Ya, di screen Anda boleh kasih angka 2 yang mau jadi presiden tim ya. Oke, berjanjilah jangan pernah menyerah dengan segala keadaan, situasi, dan kondisi dalam perjuangannya. Saya bilang yang pahit telan, yang manis nanti Anda sampaikan. Jadi yang pahit-pahit itu boleh Anda sampaikan pada waktu Anda direkognisi di panggung presiden tim. Ya, kalau dalam perjuangan Anda, hal-hal pahit itu Anda sampaikan terus-menerus, orang akan muak mendengarkan keluhan Anda. Ya, dan belum saatnya orang mendengarkan pahitnya Anda kalau Anda nggak ada hasil gitu loh. Ya, dikit-dikit lemah, dikit-dikit komplain. Sudah ya, nggak punya uang ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, kemudian terakhir kan di Instagram saya ada centang biru gitu ya. Nah, terus kemudian setelah itu waduh banyak yang minta sumbangan, panti asuhan, minta sudah banyak sekali. Saya
kadang saya minta maaf, saya bilang semua melalui perjuangan ya. Suruh panti asuhan, saya bilang saya sudah punya pos-pos untuk sumbangan gitu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, yuk jangan pernah menyerah dengan situasi dan kondisi apapun untuk meraih presiden tim Anda, chairman Anda, next level Anda. Ya. 39, jangan menurunkan standar apapun untuk siapapun atau untuk hal-hal yang menggoda Anda. Ya, jadi Bapak Ibu jangan menurunkan standar Anda. Aduh, nggak bisa 5.000 ya 2.500, nggak bisa 2.500, 2.000. Kalau ya saya menerima saja, nggak bisa Bapak Ibu. Setiap orang sukses punya target yang selalu diperbaiki dan lebih tinggi. Ya, jangan downgrade maksudnya. Ya, standar hidup Anda, ya, sosialisasi Anda, social life Anda, activity. Jadi Robert Kiyosaki bilang, jangan mengecilkan biaya, tapi perbesar income Anda untuk mengejar kesuksesan Anda itu ya. Ya, jadi betul-betul ayo kita naikin income ya, kita naikin volume point kita. Kita naikin angka rekrutmen kita. Kita naikin volume point di NC kita. Ya, supaya apa? Ya biaya-biaya itu akan tercover dengan sendirinya. Oke? Nomor 40, biarkan diri Anda menjadi pemula. Artinya, jadilah orang yang selalu menjadi gelas kosong, ya, be teachable gitu ya. Jadilah orang yang selalu mau diajar dan mau belajar gitu ya. Tidak ada orang yang memulai dari hal yang luar biasa. Anak konglomerat memang rezeki ya, tapi kalau dia nggak bisa menjaga warisan ya, banyak ada konglomerat yang ya saya nggak usah sebutkan ya. Ayahnya membangun generasi pertama, generasi kedua menghabiskan, generasi ketiga hilang dari peredaran gitu ya. Jadi apa? Suatu warisan apapun akan habis kalau Anda cuman hidup semena-mena, sewenang-wenang, habisin waktu percuma. Ya, jadilah gelas kosong, jadilah hijau, selalu mau belajar hal-hal yang baru sehingga Anda selalu update dengan situasi dan kondisi yang akan datang. Gitu ya. Slide lagi nomor 41. Jadilah cukup gila untuk mengetahui bahwa Anda dapat ya melakukan apapun yang Anda inginkan dalam kehidupan ini. Ya, jadi punya pemikiran-pemikiran, ide-ide gila yang mungkin orang lain belum pikir ya. Kalau cuma manut aja oke, bagus, tapi orang-orang yang luar biasa kadang-kadang dia punya ide-ide yang out of the box. Maksud saya itu gila tuh out of the box. Artinya kadang-kadang kita jangan cuma terkungkung dengan apa yang ada, tapi kita berpikir lebih. Orang-orang sukses itu kadang-kadang berpikir di luar dari kotaknya dia. Artinya zonanya dia lewatin lagi sehingga hal-hal yang luar biasa, terobosan-terobosan boleh terjadi. Enrique dan Sheila Varela dulu dianggap ilegal melakukan bisnis nutrition club dengan ngecer per gelas karena orang-orang MLM dulu jualannya per kaleng kan, dan dia dianggap ilegal sampai MOJ mengirim seluruh GM ke Meksiko untuk mempelajari apa sih yang dilakukan, dan akhirnya ternyata wow, dari mulut ke mulut, dari garasi rumahnya akhirnya menjadi hal yang luar biasa dan jadi diciptakanlah satu sistem kan. Sekarang berubah lagi di Fit Club, jadi kafe. Ya, itu semua asal mulanya dari penemuan atau uji coba dari yang dianggap crazy, yang dianggap ilegal, yaitu ngecer per gelas ya. 42, sibuklah memperbaiki diri sendiri sehingga Anda tidak punya waktu untuk mengkritik orang lain ya. Complainer never produce, producer never complain. Nah, itu yang perlu dipegang. Orang yang sering komplain lihat volume point-nya berapa. Ya. Orang yang banyak mengeluh, banyak yang merengek itu biasanya volumenya biasa-biasa aja, omsetnya biasa-biasa aja, dan dia akan menjadi orang rata-rata. Ya, kalau orang yang luar biasa, kehidupan seorang presiden tim luar biasa, tapi harus diikuti dengan personal development yang luar biasa. Kalau enggak akan menjadi biasa-biasa aja, gitu juga ya. Oke. Nomor 44, penundaan adalah pencuri waktu. Ikat dia. Jadi jangan suka menunda-nunda deh, apa yang Anda bisa lakukan hari ini lakukan. Karena hari esok punya kesulitannya sendiri. Ya, jadi jangan mempending apa yang Anda bisa lakukan hari ini. Ya, Tuhan itu memberikan Anda
kehebatan yang luar biasa untuk menyelesaikan segala masalah, segala rencana kerja setiap harinya. Jadi kalau ditunda besok, besok udah punya kesulitan lagi loh. Ya, jadi apa yang bisa Anda lakukan sekarang, sekarang. Anda putuskan sekarang, sekarang. Mau buka NC hari ini. Jangan besok. Besok keburu hujan, keburu kepanasan dan seterusnya ya, keburu rezeki dipatok orang ya, dipatok ayam. Nomor 45, habiskan lebih banyak waktu untuk action daripada cuman berpikir gitu ya. Banyak kan orang overthinking ya. Jadi baperan akhirnya nggak bekerja. Ya, metode gua yang sebaiknya begini, ini begitu. Nggak lakukan. Jadi yang terbaik adalah melakukan. Salah, ulang lagi. Perbaiki lagi, belajar lagi, ulang lagi. Ya, sampai rame NC Anda, sampai sukses Anda, sampai presidentif. Ya, action, bukan cuman kebanyakan belajar. Kemarin di spektakuler saya bilang kebanyakan belajar, nggak praktek-praktek, bisa jadi kayak pendekar kebanyakan belajar silat, ke Shaolin, ke Butong, Pai, ke apa, akhirnya tapi nggak berantem-berantem, jadi gila dia, pendekar gila ya. Kebanyakan teori ya. Nomor 46, tetaplah hadir ke setiap event, itu adalah kekuatan super, itu adalah charger untuk bisa mendapatkan keberhasilan bisnis. Ya, nih handphone kalau nggak ada chargernya, ada nggak handphone Anda beli tapi nggak pakai charger? Nggak bisa. Nah, event adalah charger. Ya, setiap event ya, kayak anak saya bawa timnya di Surabaya tuh si Yohanes ya. Begitu datang masuk ke Sentul, dia udah ngomong, wih orang sebanyak ini Herbalife semua ya. Gitu. Jadi dia langsung belum ada trainingnya aja dia udah melihat situasi dan kondisi spektakuler itu udah merasa wow saya berada di crowd yang tepat, di kumpulan orang-orang positif yang tepat ya. Nah memang yang susah adalah orang yang banyakkan teori, udah banyak, Herbalife sudah lama, sudah nggak kebanyakan teori banyak ya, kebanyakan kebawaan pikiran sendiri gitu ya, tanpa menerima kenyataan atau fakta. Makanya jadilah orang yang selalu belajar. Kalau ke event dia akan kena cas gitu ya. Yang kita bicarakan kan bukan over promising. Yang dijanjikan, yang dijaga sama kode etik di Herbalife adalah jangan memberikan janji palsu di Herbalife ya. Tapi ayo bawa orang masuk ke sistem dan dia lihat sendiri. 95 negara, 43 tahun. Ya, luar biasa banyak orang sukses dan kita network marketing nomor 1 di Indonesia, bahkan di dunia selalu kita masuk top 5 dunia. Ya, mau apa lagi? Ya, kemarin saya sempat berdiskusi dengan pemotivator MLM gitu. Dia bilang kalau Herbalife udah 95 negara 43 tahun lebih, nggak usah ditanya lah produknya yang riset sudah banyak ya, saya tinggal minum. Marketing plan-nya kita ikutin aja. Ya. Oke, nomor 47, berusaha menjadi sempurna hanya membuang-buang waktu. Nggak ada orang yang sempurna di dunia ini. Yang sempurna hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi lakukan. Jangan sampai waktu yang tepat, rencana kerja yang tepat, metodologi yang tepat baru melakukan. Enggak, buang-buang waktu Bapak Ibu. Ya, yang paling mahal di dunia ini adalah waktu. Sehari lewat udah nggak bisa diambil lagi, semenit lewat aja udah nggak bisa diulang lagi. Ya, jadi uang boleh bisa dicari, barang-barang boleh bisa dicari, ya, tapi waktu nggak bisa diulang. Ya, jadi jangan buang-buang waktu percuma. Nomor 48. Jangan bermitra dengan orang yang sinis, pesimis, gitu ya. Keyakinan mereka hanya memuaskan diri mereka sendiri. Apa yang mereka yakini itu hanya untuk memuaskan diri sendiri, mencari banyak alasan. Jim Rohn bilang, satu alasannya sudah lebih dari cukup untuk membuat Anda gagal gitu ya. Jadi udahlah, gak usah kebanyakan alasan. Oke, jadi dia sinis. Oh, boleh begini ya, kamu hoki, kamu udah duluan ya, kamu sekarang kalau mau mulai mah udah terlalu berat. Udah, yang kayak gitu jangan diajak bermitra, karena diajak bermitra juga suatu saat nanti munculnya gitu lagi gitu ya. Jadi sebelum dia kecuci otaknya masuk ke dalam sistem, dia akan begitu terus. Ya, jadi buang-buang waktu. 49. Multitasking itu tidak produktif. Ya, orang yang kadang-kadang kan suka lihat tuh sambil nelpon mama ya, sambil masak, sambil nyusuin anak ya,
bisa motong bawang dan seterusnya ya. Orang itu akan menjadi orang rata-rata. Yang mahal dokter umum apa dokter spesialis. Ya, jadi profesional lah Anda, jadilah profesional Herbalife distributor, PhD. Ya, jadilah orang yang serius melakukan bisnis Herbalife. Ya, jadilah dokter spesialis, bukan jadi orang rata-rata. Banyak orang yang masuk Herbalife ya cuma terpanggil saja, tapi akhirnya dia menjadi orang rata-rata ya, yang untuk ngejar 2,5 aja Senin Kemis ya, tapi lakukan yang lebih, lakukan yang luar biasa sehingga Anda akan menjadi orang luar biasa. Income Anda akan luar biasa. Nomor 50, carilah kekayaan atau aset, bukan uang dan status. Harus punya aset lebih besar dari gaya hidup, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hidup sudah pas-pasan, terus gaya-gayaan, oh kelar dah. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman, banyak orang yang punya penghasilan besar tapi dia tidak bisa mengelolanya menjadi aset. Ya, akhirnya jadi liabilities. Akhirnya yang dibeli adalah hal-hal yang nilainya turun, bukan yang nilainya naik. Ya, seperti properti dan seterusnya. Ya, belajar itu keyakinan, pengetahuan, pengembangan kepribadian itu adalah nilainya bertambah terus. Mempunyai growth mindset itu yang terus punya nilai tambah gitu ya. Jadi kalau yang dilihat cuma main games, hal-hal yang buang waktu percuma gitu ya. Ngomong-ngomong ada profesional game yang bisa dapetin duit ya, tapi itu dari 1 juta berapa orang yang bisa sukses ya di situ ya. Nah, yang average adalah lakukan hal-hal yang physical ya, yang bisa ada produknya, ada bisnisnya, kasat mata hari ini jualan dapat duit. Nah, itu yang harus dikejar ya, karena itu nyata, real ya. Nggak semua orang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. 51, abaikan orang yang hanya memainkan status ya. Kebanyakan orang cuman hebat di sosial media, tapi kehidupan sehari-harinya ya yang murah banget gitu ya, minjem konten begini-begini, minjem mobil orang dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya gimana? Nggak tahu deh ya. Jadi gaya-gayaan, hidup sombong itu semua akan terbukti pada waktunya ya. Jadilah orang yang sederhana, low profile, high profit. Orang yang high profile banyakkan low profit gitu ya. Jadi jadilah orang yang sederhana, jadilah orang yang berproduksi, jadilah orang yang berprestasi. Oke. Nomor 52, belajarlah menjual. Retail adalah pondasi dari bisnis Herbalife. Ya, apapun kehebatan Anda merekrut segala macam, kalau tidak didahului dari jualan produk, Bapak Ibu, pondasi Anda nggak akan kuat di dalam bisnis Herbalife. Ya, jadi belajarlah meretail, belajarlah bagi flyer, belajarlah roadshow, belajarlah bicara sama orang baru. Aduh Pak, saya nggak bisa ngomong sama orang, nggak bisa ngomong sama orang baru. Ayo belajar. Banyak tim ya, kalau ditolaknya rame-rame kan nggak malu gitu ya. Jadi rame-rame kalau kita walk and talk atau kita ke mall bicara nawarin orang ya. Orang rata-rata tidak melakukan hal yang orang luar biasa lakukan. Kalau orang Herbalife melakukan yang orang rata-rata tidak lakukan. Ya, semalam anak saya ngomong si Fernando, bilang, "Dad, saya mau mulai dari pasang stiker mobil lagi, turun berat badan lagi, mau desain pasang stiker mobil lagi ya." Karena jadi kita lihat kan sekarang udah kembali ke basic. Saya mulai mau roadshow, saya mulai mau bicara sama orang, tapi saya juga mau mulai motor, mobil, tempelin stiker turun berat badan, pakai handphone, pakai IG atau scan barcode dan seterusnya ya. Ayo lakukan lagi hal-hal yang dasar untuk menarik retail lagi, karena retail to recruit itu yang coba kita lakukan. Customer kita upgrade jadi distributor. Ya. Nomor 53 terakhir, persenjatai diri Anda dengan pengetahuan yang khusus. Ya, accountabilitas artinya bisa diperhitungkan ya, dan punya daya ungkit ya, supaya duplikasinya terjadi. Rekrut untuk membangun bisnis royalti dan bonus. Ya, retail aja hanya 20% dari potensi bisnis, tapi dengan orang Anda rekrut, kemudian masuk ke sistem, Anda bisa membangun royalti dan bonus. Ya, retail aja bagus nggak? Bagus, itu adalah fondasi. Ya, tapi itu hanya 20% dari potensi income yang bisa diraih dari Herbalife. 80%-nya banyak orang bilang passive income, ya dalam tanda kutip,
Itu didapat dari mana? Dari royalti dan bonus. Royalti dan bonus di mana? Dari rekrut, dan kita menjadi orang yang menarik, pengembangan kepribadian kita, sikap kepemimpinan kita, selalu ingin membantu, menjadi orang yang dirindukan, menjadi orang yang selalu menginspirasi, menjadi orang yang baik hati untuk selalu berjuang bersama tim. Ya, jadilah kalau Anda sudah melakukan hal-hal yang seperti itu, royalti dan bonus akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Oke, next slide. Ini poin-poinnya sudah selesai. Slide berikutnya adalah rank. Mana yang Anda tidak setuju? Ya, yang setuju ambil, garis bawahi, yang nggak setuju di delete aja. Ya, apa yang Anda akan tambahkan ke dalam daftar? Yang mungkin Pak Faisal kurang nih 53. Saya mau 103. Oke, tambahin sendiri ya nanti ya. Nah, kemudian apakah Anda sudah siap bekerja keras dan bekerja pintar tahun 2023? Ya, karena tahun ini banyak orang bilang tahun resesi, dunia mengalami resesi, sepertiga dari dunia itu sudah mengalami resesi. Ada 30 negara lagi sedang antri proposalnya di IMF, Badan Keuangan Dunia, untuk neraca perdagangannya sudah mulai kekurangan dana untuk menghidupi biaya anggaran rumah tangga APBN negaranya gitu ya. Nah, bersyukur sama Indonesia kita punya neraca perdagangan yang masih bagus gitu ya, masih ada. Tapi Pak Jokowi, leader kita, sudah mengatakan bahwa hati-hati, kencangkan ikat pinggang, beli yang butuh, bukan yang mau. Ya, kadang nurutin kemauan nggak ada habisnya. Jangan sampai terpesona, terperosok ke dalam resesi juga loh kita. Hati-hati. Semua dimulai dari rakyatnya, dimulai dari diri kita sendiri. Yang nggak perlu beli ya udah jangan beli dulu, yang mewah-mewah jangan dulu ya, apalagi pakai cicilan-cicilan gitu ya. Jadi jangan pernah gaya hidupnya berubah ke gaya-gaya cicilan ya. Nah, jadi tahun 2023 saya katakan kepada teman-teman semua, bukan tahun resesi tapi tahun prestasi. Bukan tahun masalah tapi tahun mujizat. Ayo kita jadikan tahun 2023 tahun menjadi prestasi kita ke level berikutnya. Saya rasa sekian, ya mungkin next slide ada lagi. Saya bersyukur sama Tuhan bahwa saya dihargai, diundang sebagai Top Entrepreneur of the Year, Top Volume, ya. Terus kemudian Irfan sama Rifa menjadi Top Recruit Sponsoring dari APLI. Bukan cuma di Herbalife, tapi Asosiasi Penjual Langsung Indonesia juga menghargai Herbalife, dan kami diundang dapat hotel gitu ya di Senayan, Jakarta Convention Center gitu ya. Ucap syukur luar biasa ya. Ini mungkin ada videonya, nggak usah di play dah. Slide di play bisa kah? Buru ya, kita lihat aja supaya teman-teman lihat apa yang saya rasakan pada waktu di sana. Itu di antara pelaku-pelaku MLM seluruh Indonesia itu kita dipanggil ya, naik ke panggung, diberikan rekognisi. Luar biasa perasaannya ya. Jadi bukan cuma di Indonesia. Nah, ini anak saya dampingin saya APLI Award ya, Asosiasi Penjual Langsung Indonesia. Oke, slide berikutnya terakhir. Adakah? Oke, slide berikutnya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mengucap syukur bahwa saya juga nggak nyangka tahun ini saya diberikan penghargaan sebagai Top Royalty President Team nomor 1 se-Indonesia ya. Saya betul-betul nggak nyangka bahwa dipanggil ya. Sebetulnya waktu Ko Teddy jadi MC sudah dapat bocoran ya. Kaget nggak Teddy sama Feni ya? Saya sendiri kaget gitu ya, bahwa nggak mungkin lah. Saya waktu dipanggil juga dibilang bahwa Pak belajar siapkan testimoninya Top Royalty. Top Royalty apa? Kan tahun lalu juga Top Royalty. Ya mungkin berapa tahun? Lebih dari 6 tahun. Berapa lebih gini ya? Lebih dari 6 tahun. Saya nggak pernah juara 1 gitu ya. Saya kalah sama Mbak Marina, Pak Rifai, dan seterusnya. Dan tahun ini tahun mujizat yang luar biasa. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, apa yang tidak pernah saya bayangkan itu terjadi ya. Saya bersyukur bahwa diberikan penghargaan, terus kemudian anak-anak saya di samping panggung itu bisa diizinkan masuk untuk melihat pada waktu saya diberikan penghargaan ya.
luar biasa. Terima kasih kepada Herbalife bahwa anak-anak saya mulai ke bisnisnya, menantu saya juga, kemudian juga pacarnya anak saya, ya temannya ponakan saya juga udah mulai masuk ke spektakuler. Terima kasih Tuhan, terima kasih Herbalife, kembali ke MC. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Yeay, teman-teman luar biasa, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah dulu dong. Yeay, tepuk tangan, jangan ketik angka, tepuk tangan semua. Luar biasa ya teman-teman, merinding ya. Karena semua paket lengkap hari ini. 53 kalau saya ulangi kembali, jadi nggak habis kita sampai besok ya. Tapi intinya semua sudut dari ranah mindset, ranah action, bisnis, leadership, lifestyle, spiritual, finansial, semua lengkap sekali pada siang hari ini. Makanya saya selalu bilang tadi, kita sangat-sangat beruntung pada siang hari ini karena Dedi betul-betul kembali membagikan hati yang luar biasa untuk kita semua, Bapak Ibu teman-teman. Jadi makanya saya ingat sekali kata-kata Pak Teddy dulu juga bahwa Pak Faisal itu selalu ada dalam setiap musim kehidupan dan musim bisnis kita ya teman-teman. Itulah luar biasanya Pak Faisal ya. Jadi ngomong-ngomong selamat dulu ya Dad untuk top nomor 1. Selamat juga sudah centang biru, dan insya Allah selamat tahun ini bismillah Dedi menjadi Chairman Club Indonesia. Amin. Amin teman-teman. Amin. Ketik amin dong, teman-teman. Amin. Wah, luar biasa pokoknya. Amin, 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 amin. Oke, teman-teman, kesimpulan dari saya sudah sekian, tapi karena hari ini kita juga kedatangan presiden tim mentor kita yang sangat-sangat luar biasa, jadi kita minta dengan hormat, ada Koko Andre, ada Koko Teddy untuk menyampaikan dua patah kata, sekarung dua karung kata kayaknya kalau Koko Andre ya. Silakan Ko, di manakah Pian? Nggak kabur kan beliau, Vel? Ko Teddy dulu kah? Ko Andre dulu kah? Halo. Wih, ada. Oke, halo Ko. Halo. Lagi Coba, di New York lah Kokola. Di New iya York. Pak, New York. Ini tepatnya kamar tidur, jadi saya background in New York. Pak, apa kabar Pak? Sehat ya? Puji Tuhan, baik, sehat. Thank you. Dan kontak-kontakan sama Pak Faisal.